Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita hingga bisa memasuki Advent ketiga ini. Melalui ibadah hari ini kita juga diajak hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya, sebab Dia telah datang melawat kita. Biarlah kita hidup tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami patut mengasihi Engkau dan sesama kami. Sepatutnya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan, seperti Engkau yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami tidak saling mendoakan sesama kami, sehingga kami tidak bersuka cita. Kami telah memadamkan roh dan anggap rendah nubuat-nubuat. Kami tidak memegang yang baik dan tidak menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Engkaulah yang menguduskan kami, supaya kami kudus. Engkaulah yang memelihara roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami, sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah yang memelihara kami sehingga terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus, hamba janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent ketiga hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta jemaat dalam minggu kita hari ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Topik minggu, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Kedua, ibadah di HKB Damai. Pertama, Minggu tanggal 20 Desember 2020, 2 Sip. A. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 WIB Bahasa Indonesia live streaming Simalungun Permai dan Pemda 1. B. Pukul 10 sampai dengan pukul 11 WIB Bahasa Batak Pemda 2 dan Pemda 3. 2. Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 WIB Bahasa Batak live streaming Natal Umum HKB Damai Parhalado dan keluarga. 3. Jumat 25 Desember 2020 Pesta Natal pertama 2 Sip. A. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 WIB Bahasa Indonesia live streaming Siantar State dan Bas Wismar. B. Pukul 10 sampai dengan pukul 11 WIB Bahasa Batak BB 1. 4. Sabtu 26 Desember 2020 Pesta Natal kedua pukul 10 sampai dengan pukul 11 WIB Bahasa Batak live streaming humanitas ditambah keluarga anak yang akan dibaptis. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku, yang satu keluarga diperbolehkan satu bangku. Ketiga, warta pernikahan. Tim pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Johan Elipson Nenggolan SPDK, putra Bapak Pater Nenggolan, Ibu Senita Boru Tampubolon dari Kebun Sayur Abdelingde Bahbutong, Jemaat HKB Bahbutong, Resort Bahbutong Sidamanik, dengan tunangannya Teti Kristina Sipayung AFF, putri Bapak Sungkun Raja Sitanggang almarhum, Ibu Rita Boru Aritonang almarhum, keluarga M Sitanggang, Ibu R Lumban Tobing dari Jalan Pantai Timur nomor 70, Jemaat HKB Damai Resort Damai Pematang Siantar. Pemberkatan nikah Rabu 16 Desember 2020 di HKBP Bahbutong Resort Bahbutong Sidamanik. Keempat, baptisan kudus pada hari Rabu Sabtu 26 Desember 2020 pada pesta Natal kedua akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat gereja kita. Kelima, bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga Situa W Silaban, Ibu Boru Simajuntak dari WIK Pemda 1. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Demikian warta jemaat kita dalam minggu ini. Warta keuangan, pemakaian sopo dan lain-lain dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus,
ada sukacita yang kami rasakan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mana kami mengucapkan puji dan syukur dan berterima kasih atas kasih dan sayang Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan dapat berkumpul di dalam gereja ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur atas persekutuan kami ini, karena melalui persekutuan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengerti dan lebih tahu untuk berbuat kebaikan, sehingga kami dekat dengan Tuhan dan hidup kami diberkati. Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati setiap dan langkah hamba-Mu, begitu juga dengan keluarga, terlebih-lebih di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepada seluruh parhalado HKBP Damai, begitu juga dengan Situa, begitu juga dengan tim musik, tim song leader, dan begitu juga perangkat-perangkat yang lain. Kiranya berkati Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan agar bisa membantu pelayanan tugas-tugas di dalam gereja ini. Dan begitu juga seluruh ruas, seluruh jemaat HKBP Damai ini, berkati Tuhan, mulai dari yang kecil sampai lansia. Berkati seluruh aktivitas mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, beri kekuatan dan kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa buat yang akan menerima pemberkatan nikah Johan Elipson Nenggolan SPDK dengan tunangannya Teti Kristina Sitanggang AFF. Berkati Tuhan mereka, jauhkan segala permasalahan agar berjalan dengan sukses ke depan, dan begitu juga kedua belah pihak keluarga mereka. Begitu juga Tuhan keluarga Amang Situa Wesilaban dan Inang Borisma Juntak yang memberikan bunga altar pada hari ini. Berkati keluarga mereka dan mudahkan rezeki mereka. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa yang kami lakukan, yang selalu melawan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Mari kita membacanya secara responsorial. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam 1 tahun ini mungkin banyak pergumulan hidup yang kita hadapi. Ketika masa pandemi COVID mendatangi atau hadir di dalam kehidupan kita, membuat sukacita kita di dalam hidup kita berkurang, mengurangi kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan kita. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, walaupun masa pandemi COVID pada saat ini menghantui kehidupan kita dan kita mengatakan mengurangi sukacita kita, tetapi nasihat firman Allah mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus senantiasa bersukacita. Kita jemaat Tuhan harus senantiasa tetap bersukacita menjalani kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, apapun pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita, apapun yang menghantui kehidupan kita, kita harus tetap bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Karena dengan hal bersukacita itu akan menambah kesehatan kita, menambah antibodi kita, menguatkan kita untuk mengalahkan segala virus-virus yang akan datang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, nasihat firman Allah yang pertama itu haruslah kita renungkan di dalam hidup kita, bahwa kita harus tetap senantiasa di dalam kehidupan kita. Itulah firman Allah yang disampaikan kepada jemaat Tesalonik yang menghadapi banyak pergumulan dari orang-orang yang membenci mereka, dari orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Dengan tetap jemaat Tesalonik bersuka cita, maka mereka akan tetap tegar, tetap kuat dalam menghadapi orang-orang
yang membenci mereka. Dan firman Allah juga mengatakan, mengucap syukurlah dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dan tetap berdoa. Lalu Allah juga mengatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Ketika roh Allah padam di dalam hidup kita, maka hidup kita menjalani kehidupan kita tidak akan baik. Kita akan tersesat amanginang. Kita tidak akan tahu arah tujuan hidup kita ke arah mana. Kita tidak akan tahu bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika roh padam di dalam hidup kita. Ketika lampu mati pada malam hari dan tidak ada cahaya sedikit pun, padahal pada saat itu tujuan kita ke dapur untuk mengambil sesuatu, mungkin kita akan tersesat, menapaki jalan demi setapak. Kita tidak akan sampai mungkin ke dapur karena tidak ada cahaya. Kita akan tersesat mungkin ke kamar ataupun ke kamar mandi. Ataupun mungkin keluar dari dapur, keluar dari rumah. Karena tidak ada cahaya sedikit pun menyinari perjalanan kita. Kita akan tersesat dan tidak tahu kemana kita akan pergi. Ketika firman Allah tidak ada di dalam hati kita masing-masing, ketika firman Allah tidak menerangi hati dan pikiran kita masing-masing, maka kita semua akan berbuat sesuka kita. Maka kita akan melakukan sesuai kehendak kita, sesuai kesenangan hati dan pikiran kita. Kita akan berbuat jahat kepada orang lain. Kita tidak akan memikirkan apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Kita tidak akan memikirkan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kita tidak akan memikirkan ketika kita berbicara hal ini, ketika kita berbuat hal ini, apakah saudara-saudara kita tersinggung. Apakah saudara-saudara kita sakit hati dengan pembicaraan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita? Apakah Allah murka kepada kita ketika kita berbuat hal yang jahat? Mungkin kita tidak akan tahu ketika firman Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika firman Allah ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, maka hati dan pikiran kita akan terbuka. Mengetahui keinginan Allah, mengetahui kesenangan Allah, mengetahui kehendak Allah, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Maka kita akan tahu ketika aku berbicara hal ini, maka saudara-saudaraku mungkin akan tersinggung dengan perkataanku karena perkataanku kasar. Ketika aku berbuat hal ini, mungkin saudara-saudariku akan marah kepadaku karena aku berbuat kejahatan kepada dia. Cobalah saudara-saudari renungkan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena judul dalam Alkitab kita ini tadi dari ayat 12 dikatakan nasihat-nasihat.
Ini adalah nasihat bagi kita semua. Nasihat bagi jemaat yang ada di Tesalonik untuk menghadapi masa-masa kesulitan di dalam kehidupan mereka. Walaupun banyak yang membenci mereka, Allah akan menyadarkan mereka dengan firman-Nya bahwa kita harus tetap berbuat baik. Harus tetap senantiasa bersuka cita, harus tetap senantiasa berdoa, harus tetap senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena roh Allah akan hidup di dalam kehidupan kita. Menerangi hati dan pikiran kita, mampu membuat kita sabar menghadapi kesulitan apapun, menghadapi pergumulan apapun di dalam kehidupan kita. Wajar orang ketika aku senang melihat saudara-saudari karena kalian berbuat baik kepadaku, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita tetap sabar dan senang juga ketika orang juga berbuat tidak baik kepada kita. Itulah yang diajarkan firman Allah. Walaupun kita tidak terima dengan hal itu. Bagaimana kita sebagai orang biasa mungkin kita berpikir tidak sanggup melakukan hal yang baik kepada orang yang membenci aku. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah kepada orang-orang yang membenci kita. Tetapi hal yang luar biasa, kita harus tetap berbuat baik, bersuka cita, tetap mendoakan mereka, tetap bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah menerangi hati pikiran kita, tetap melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang membenci kita. Coba kita lihat Amanginang, tema kita pada minggu hari ini yang mengatakan hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dan di ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ketika kita sudah menjauh dari segala jenis kejahatan Amanginang, maka hidup kita tidak akan bercacat menyambut kedatangan anak Allah. Kedatangan anak Allah yang tunggal, yang kedua kalinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melepaskan segala pergumulan kehidupan kita menyambut Allah, anak Allah di dalam kehidupan kita. Karena anak Allah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam kehidupan kita, menghapus segala dosa kita. Karena dosa kita telah dihapus, maka hidup kita tidak bercacat lagi. Kecuali kita melakukan hal yang jahat kembali. Oleh karena itu saudara-saudari, Bapak Ibu, sekolah minggu remaja dan apostol bulung yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika masa pandemi COVID pada saat ini menghantui kehidupan kita, tetapi kita harus tetap berusaha melakukan hal yang terbaik di hadapan Allah. Melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tak bercacat karena kita telah melakukan kehendak Allah dalam menyambut kehadiran anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Karena di Advent yang ketiga ini kita diajak bersuka cita. Karena di setiap minggu Advent kita diajarkan untuk merenungkan. Setelah kita merenungkan di dalam kehidupan kita, maka kita siap
menyambut anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan hati dan pikiran yang bersih tanpa cacat. Semoga firman Allah berbuah di dalam kehidupan kita dan kita tetap bersuka cita di dalam kehidupan kita untuk menjalani rutinitas di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih karunia yang terus menerus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap bersuka cita Tuhan menjalani kehidupan kami pada saat ini. Walaupun banyak pergumulan hidup kami masing-masing yang menghantui dan mengurangi rasa bahagia kami. Tapi kami diajak oleh firman-Mu Tuhan agar kami tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap berdoa menyampaikan pergumulan hidup kami kepadamu. Dan tetap Roh-Mu menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami tetap melihat terang dalam menjalani hidup kami tapak demi setapak. Karena ketika Roh-Mu padam di dalam hidup kami, kami mungkin akan tersesat, tidak tahu arah kemana tujuan kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu kami tetap berjalan di dalam terang, menjauhkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kami. Tetap menerima saudara-saudari kami walaupun mereka membenci kami di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap bersabar Tuhan, menjalani kehidupan kami, agar melalui itu Tuhan kami tetap kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami, tuntunlah kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkaulah terus yang membimbing kami, yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami tetap teguh, percaya dan setia kepada Engkau. Iman kami tidak goyah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi seraya mengumpulkan persembahan. Begitu
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa walaupun masih menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya kami hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan dan kesusahan. Karena itu kita patut bersolidaritas dengan mereka yang menderita, supaya api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong dan mendoakan mereka yang berada di dalam penderitaan, orang-orang lemah yang tidak mempunyai tempat perlindungan dan yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, supaya kita hidup sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.